Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, kita akan lanjutkan kajian kitab Iqadul Himam. Kali ini masih melanjutkan, yaitu kata mutiara ke-11 dari matan Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, dan mudah-mudahan ini menjadi episode yang terakhir dari kajian mutiara ke-11. Maka itu mohon disimak dan dikaji bersama-sama saya dalam kajian kitab Iqadul Himam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta, maka jika kamu katakan hadzal khuraba akan roboh atau akan jatuhnya ini atau robohnya ini, alladzi dzakarta, yang telah kamu sebutkan, itu fihi, di dalam khurab, syuhratun, adapun keterkenalan, aidon juga. Artinya bahwa ketika kamu mengatakan bahwa yang akan dikhurab, yang akan dirobohkan dari apa yang kamu sebutkan itu adalah sifat merasa terkenal. Karena sifat merasa terkenal itu bagian daripada riya dan kesombongan. Dan sifat-sifat syuhra seperti ini atau sifat syuhra seperti ini akan menggerus dan menghabiskan atau menghilangkan nilai-nilai ibadah kita. Dan biasanya orang-orang yang pengen syuhra itu biasanya karena orang itu memang diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan. Satu misal, diberikan kelebihan ilmu. Dengan ilmunya itu biasanya orang pengen viral, pengen terkenal. Diberikan karomah oleh Allah. Karomahnya itu pengen dikenal orang, ingin dapat pujian orang, ingin dapat apresiasi orang, pengen mendapatkan prioritas-prioritas dari kekaromahan yang dia miliki. Dan khurab, ya, khurab itu artinya merobohkan sesuatu yang dikenal itu, sesuatu yang pengen terkenal atau yang disebut dengan syuhra itu perlu itu. Bagaimana cara merobohkan atau menjatuhkan atau merontokkan daripada sifat syuhra itu? Maka tidak ada lain kecuali seseorang itu harus melakukan humul. Maka itu idil humul, maka adapun yang dinamakan humul, huwa, adapun humul itu al-khafa'u, menyembunyikan atau menyamarkan, an a'yunin nasi, dari pandangan mata manusia. Wa hadza, adapun khurab fi, di dalam hadza zuhurun kabirun, sesuatu yang tampak besar pengaruhnya. Artinya bahwa tidak ada jalan lain orang untuk merobohkan sifat-sifat pengen terkenal, pengen dipuji orang, pengen diprioritaskan orang, pengen mendapatkan apresiasi orang. Itu tidak ada lain. Keterkenalan Anda itu harus Anda humul, Anda samarkan, Anda sembunyikan dari pandangan manusia. Dan ini wahada fi dzurun kabirun, dan ini satu-satunya cara yang paling tokcer, yang jelas-jelas tampak akan keberhasilannya. Karena sulit orang itu kalau
tidak menyembunyikan diri, orang itu bisa terbebas dari jiwa-jiwa tidak pengen syuhro itu, tidak pengen terkenal itu sulit. Ibaratnya orang kalau sudah memakai pakaiannya najis dengan membawa mobil Alfa, dengan pakaian yang mewah, dengan fasilitas semua ada, itu sulit untuk menghindari sifat sombong, sulit. Untuk menghindari sifat riya itu sulit. Untuk menghindari sifat pengen terkenal itu sulit. Maka itu perlu untuk kita samarkan, kita humulkan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan atau maziyah yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Kultu, saya katakan, al-humulu, maka adapun menyembunyikan diri atau berhumul, huwa adapun menyembunyikan diri itu isqatul manzilati, yaitu merendahkan posisi, menjatuhkan posisi indan nasi di tengah-tengah publik. Ya, wakit manusiril wilayati, dan menyembunyikan rahasia kewalian. Ini penting, ini humul. Saya katakan bahwa humul itulah cara humul yang terbaik. Jadi merasa jiwa kita tidak punya pangkat, merasa jiwa kita sama dengan mereka yang menjadi makhluk Allah yang sangat sederhana, tidak menampakkan bahwa kita hebat, tidak merasa yang paling alim, tidak merasa yang paling terhormat. Dan sekali lagi, ini biasanya penyakit-penyakit syuhro itu ditimpa oleh orang-orang yang memang punya maziyah, keutamaan atau keistimewaan. Mungkin bisa saja dari keturunan ningrat, keturunan priayi, atau keturunan kiai sekalipun. Itu sulit kadang-kadang untuk tidak jaim, itu jaga image itu sulit kadang-kadang. Untuk hanya sekedar berkolaborasi atau berkumpul, bergumul dengan masyarakat secara umum itu kadang sulit membangun. Jangankan itu, orang biasa saja, ya, karena dapat amanah ilmu, diberikan keistimewaan ilmu oleh Allah, itu saja kadang-kadang jaim, jaga image, jaga jarak, jaga image. Ya, itu saja sudah menunjukkan bahwa sesungguhnya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seseorang itu, ya, kalau memang tidak menjadi rahmat kepada orang itu, maka itu akan menyandra dia dan bahkan bisa menggerus terhadap amal-amal kebaikan atau maziyah atau keistimewaan atau keutamaan yang ia miliki. Maka itu perlu humul, perlu untuk direndahkan jiwa-jiwa yang merasa punya posisi, ya. Dan tidak hanya itu juga, kalau bisa, ya, bukan kalau bisa, atau seharusnya kita harus menyimpan rahasia kewalian. Artinya apa? Kalau kita punya kelebihan, kemampuan, atau bahkan kita seorang wali misalnya, maka harus tetap disembunyikan. Nah, harus disembunyikan itu. Sebab wa kullu ma yusqitu al manzilata, wa kullu ma, man adapun segala sesuatu, yusqitu yang bisa memutus sesuatu itu al manzilata, kepada merasa punya posisi, indahum di ranah publik, wa yanfi, dan meniadakan tihmatal wilayati, tuduhan kuali, bahwa maka adapun kullu ma yusqitul manzilah, segala sesuatu yang bisa memutus, ya, memutus akan bahwa dirinya itu punya pangkat, punya kelebihan, bahwa dirinya adalah orang yang terkenal. Kalau bisa memangkas, memutus jiwa-jiwa merasa seperti itu, maka fahuwa humul, maka itu yang disebut dengan humul. Wa ingkana, sekalipun ada apa mah, fil hissi, secara rasa itu duhurun tampak. Artinya begini,
Kalau Anda ya di ranah publik sudah sangat viral bahwa Anda seorang wali, semua orang mengetahui akan kehebatan dan keistimewaan sampean, atau bahkan orang-orang awam menyebut Anda itu sebagai seorang wali, dan itu sudah dirasakan oleh mereka akan kewalian Anda. Sekalipun mereka bukan wali, tapi dirasakan bahwa Anda keramat, bahwa Anda punya doa yang sangat mustajabah, bahwa Anda dikenal sebagai seorang wali, dan itu dirasa oleh masyarakat. Sekalipun itu dirasa oleh masyarakat bahwa Anda seorang wali dan itu memang betul-betul adanya, maka Anda tetap harus menyembunyikan kelebihan, keistimewaan, baik itu dalam bentuk yaitu makom kewalian. Itu wajib, itu wajib itu. Jadi wa in kana fil hissi tubuh. Walidzalika, oleh karena itu kullu mayusbitul manzilah, oleh karena itu setiap sesuatu yang bisa memutus rantai merasa punya pangkat, merasa viral, merasa terkenal, itu karena ada merasa tidak punya seperti itu, ya, tidak punya seperti itu. Segala sesuatu yang bisa memutus, memangkas kepada rasa punya jabatan itu ada, selalu dilakukan oleh Syekhuna radhiyallahu anhu, guru-guru kita radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepadanya. Yaqulu, sambil mengatakan, bagaimana thariqatuna minha al-humulu fid duri. Thariqatuna adapun teori kami, metode kami, minha dari thariqah itu al-humulu, melakukan humul, ketidakterkenalan, fid duhuri, di dalam penampilan, di dalam keterkenalan, di dalam keistimewaan. Jadi ini adalah metode kita, kalangan para sufi, kalangan orang-orang yang ingin memperbaiki hati, ingin mensucikan hati. Mereka selalu melakukan humul terhadap setiap keistimewaan mereka. Mulai dari mereka yang sudah disebut sebagai seorang abid, seorang yang ahli ibadah, orang zuhad, seorang zuhud, seorang warok, seorang yang sudah disebut oleh kalayak orang itu disebut sebagai wali. Kami justru di dalam penampilan, di dalam keterkenalan itu selalu saya tutupi. Itu katanya ahli thariqah, katanya ahli sufi. Jadi metode kami, ketika kami punya keistimewaan yang ada pada diri kami, keistimewaan kami itu saya kumulkan, saya sembunyikan, saya samarkan, biar tidak tampak di tengah-tengah masyarakat, biar mereka bisa hidup dengan saya, dengan bergumul bersama-sama, tidak segan, tidak merasa ada yang merasa rendah dan tidak ada yang merasa terhormat. Maka teori kami dengan cara seperti itu, dengan cara kumul. Wadzuhuru fil humul, serta berpenampilan di dalam humul. Andaikan berpenampilan itu pun dalam rangka untuk humul. Jadi ketika kami itu selalu humul itu menutupi setiap kelebihan. Andaikan ada kelebihan yang tampak pada kami itu berusaha untuk melakukan humul. Dari penampilan saya yang punya kelebihan itu saya akan kumpulkan. Jadi pertama ada dua teori. Pertama adalah menghumulkan, menyembunyikan kelebihan-kelebihan. Dan andaikan kelebihan tampak, ada kelebihan atau keistimewaan yang tampak, dia akan selalu di dalam kumul, di dalam kelebihan-kelebihan. Ini bisa saya ambil contoh seperti Gusmi lah ya, gampang-gampangannya. Kalau orang bermodel humul tidak terkenal di dalam keistimewaan itu nanti ada cerita-cerita. Artinya begini, saya juga contohkan bahwa orang yang tidak terkenal atau humul di dalam penampilan artinya menghumulkan keistimewaan dia itu disamarkan, tidak ditampakkan. Andaikan dia sebagai orang yang mustajab doanya, dia tidak ingin viral.
selalu ditutupi bahwa doanya ya biasa-biasa, tidak istijabah. Andaikan orang itu mengatakan wali, dia akan akan mengatakan bahwa saya bukan wali, atau dia justru akan melakukan sesuatu yang membuat orang prediksi atau perkiraan orang yang mengatakan wali itu biar hilang, maka ditutup-tutupi. Mungkin dengan cara seperti dengan cara tampaknya dia tidak sholat, gitu ya, tampaknya dia melakukan kemaksiatan, sampai hal-hal seperti itu dilakukan, biar keterkenalannya itu membuat orang lain tidak berkesimah, biar humul. Dan memang kepentingannya itu bukan untuk biar tidak terlihat orang, di samping untuk kepentingan pribadi dan dirinya ibadah itu. Karena begitu dia dengan keistimewaan, dengan mazhar Allah, justru di situ pengen syuhro, pengen terkenal, pengen dapat fasilitas, pengen dapat prioritas, pengen dapat apresiasi dari publik, satu misal dengan keistimewaan. Artinya bahwa orang itu sudah memilih untuk mengedepankan kepentingan nafsunya. Dan kalau sudah yang dominan, yang menjadi imam, yang ada di depan keinginan itu adalah nafsu, maka saya yakin bahwa amal sehebat apapun yang Anda miliki, maka akan tergerus dan akan hilang. Karena apa? Anda itu sesungguhnya bukan karena Allah, tetapi dengan kehebatan yang Anda miliki itu, Anda pengen terkenal, Anda pengen dipuji, Anda pengen dapat prioritas, Anda pengen dapat fasilitas dan kemurahan yang lain, pengen dihormati orang. Itu yang terjadi. Seandainya di dalam penampilan pun sudah tampak akan kewalian seseorang, dia akan selalu mengumpulkan diri, tetap akan menyembunyikan. Saya contohkan Gusmi. Gusmi itu adalah seorang kiai, seorang ulama, seorang tokoh. Tentu di dalam penampilan seorang kiai, seorang tokoh itu tentu harus berciri khas sebagai seorang tokoh, seorang ulama, seorang kiai dengan pakai baju takwa, pakai sarung, pakai kopiah. Di komunitas kiai-kiai seperti itu pakaian-pakaian itu. Tapi ternyata bahwa penampilan yang semestinya seperti itu justru Gusmi tidak melakukan cara seperti itu. Beliau sebagai seorang kiai itu kan sesuatu mazia, suatu keistimewaan. Justru beliau menghumulkan diri, dia menyembunyikan akan kekiaiannya. Dihumulkan. Andaikan kekiaiannya itu sudah diketahui orang, kewaliannya itu sudah diketahui orang, justru dia menampilkan kehebatan kewaliannya itu dengan cara menyembunyikan diri. Dengan cara apa itu? Dengan berpakaian celana jeans, pakai kaos, pakai kacamata, pakai laken, keluar masuknya di hotel, di bar, di kafe-kafe. Dulu itu yang terjadi, kan seperti itu. Dan orang semuanya, bagi orang komunitas kiai, bahwa mengakui bahwa Gusmi itu adalah seorang kiai, dan itu kelebihan. Beliau adalah seorang wali. Tapi bagi orang-orang lain di luar komunitas itu tidak ketahui. Mungkin agak menduga bahwa Gusmi itu bukan seorang kiai, bukan seorang wali. Kok ada wali kok penampilan seperti itu? Inilah yang saya maksudkan, bahwa seperti beliau itu dengan keistimewaannya, dengan kewaliannya itu justru beliau itu humulkan, beliau sembunyikan dalam bentuk penampilan itu. Ada cerita kan, Gusmi itu terkesan juga, ada banyak orang menyaksikan, ada yang mengatakan beliau juga minum minuman keras, minum bir. Tapi kenyataannya apa? Ketika ditanya oleh Gusmi, ketika ditanya apa betul Gusmi itu minum bir? Ya, saya enggak minum, saya cuma membuang. Tapi kok membuangnya ke dalam perut? Ya, satu saat orang itu diperlihatkan oleh Gusmi dengan beliau membuka lesan beliau, mulut beliau dibuka. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam itu yang tanpa adalah lautan. Tahu kamu? Akhirnya Gusmi mengatakan, tahu kamu? Betul kan bahwa bir yang saya minum itu adalah saya buang. Ternyata
ketika dibuka dan orang itu melihat bahwa yang ada di dalam perutnya Gusmi itu adalah lautan, maka betul Gusmi kemudian terkesan itu tampil atau tampak seperti orang minum, padahal itu dibuang minuman-minuman keras itu. Itu yang saya maksudkan beliau wadzuhur dengan kelebihannya itu sebagai wali, dia justru humul, berusaha menyembunyikan diri dengan penampilan-penampilan seperti itu. Waqala dan dawuh siapa at-tajibi fil inalati di dalam kitab inalah, makan sesuatu nasuhu yang ada pun pernyataan atau penjelasannya Syekh Tajibi. Begini beliau mengatakan, wa may yakul, waman dan adapun barang siapa itu yakul mengatakan siapa man minas sufiyati bagian daripada sufi. Apa yang dimaksudkan barang siapa yang mengatakan itu bagian daripada sufi adalah innal mirqata, sesungguhnya pakaian tembel-tembel atau pakaian tambalan-tambalan itu syuhrotun menjadi terkenal. Kalau ada orang mengatakan ya bahwa itu bagian daripada sufi, bahwa pakaian tambalan itu membuat syuhroh, membuat terkenal, menjadikan seseorang justru terkenal, maka jawabnya maka jawabannya adalah anna Salman Al-Farisi, bahwasanya Salman Al-Farisi itu safar, pernah bepergian. Siapa Salman Al-Farisi? Fi ziyarati Abi Dardai, dalam rangka untuk yaitu sowan kepada Abu Darda. Minal Iraki, mulai dari Irak, ila Syami, menuju kota Syam, rozilan, dalam keadaan berjalan kaki. Ini jawabannya. Adakah contoh bahwa orang sufi itu ya sesungguhnya orang sufi itu pakaian tambal-tambal itu adalah pakaian yang menjadi masyhur di kalangan sufi? Apakah betul orang-orang sufi itu ya adalah orang-orang yang berpenampilan, yang berpakaian tembel-tembel, dan itu masyhur itu di kalangan sufi, pakaian-pakaian seperti itu? Jawabannya bahwa iya, bahwa Salman Al-Farisi satu misal. Tapi ini semua dalam rangka kumul. Ini semua dilakukan oleh para sufi itu dalam rangka kumul, untuk menyembunyikan dirinya, untuk menyamarkan daripada kehebatannya. Di antaranya adalah jawabannya bahwa Salman Al-Farisi dulu pernah sowan kepada Abu Darda dengan jalan kaki. Walaihi, dan atas Salman Al-Farisi kisaun, adapun pakaian walidun yang tebal, kasar lah. Jadi pakaiannya itu pakaian yang tebal, yang kasar, ya jelek otomatis. Wairu matmumin, yang tidak bersambung, artinya terpotong-potong, tembelan-tembelan pakaian itu. Sudah tebal, sudah kasar pakaian itu, dan ternyata pakaian itu yang dipakai oleh Salman Al-Farisi pada saat sowan ke dalamnya Abu Darda itu, pakaiannya adalah tembel-tembel. Fakila lahu, maka ditanya lahu kepada si Salman, asyaharta nafsaka, apakah kamu pengen menviralkan akan nafsumu? Kok sampai kamu berpenampilan seperti itu? Kamu itu orang hebat ya, kamu itu orang punya banyak kelebihan. Apakah kamu dengan penampilan tembelan, pakai pakaian tembel-tembel itu, apakah kamu ingin merasa terkenal dirimu? Apakah kamu ingin memviralkan nafsumu? Iya, Salman Al-Farisi itu ditanya oleh Abu Darda. Faqala, maka jawab, al khairu khairul akhirati. Al khairu, adapun kebaikan itu, khairul akhirati, adalah kebaikan akhirat. Begini ya Syekh, ya sahabat Abu Darda, itu semua tergantung bahwa apa yang saya pakai seperti ini dalam rangka untuk kebaikan akhirat. Karena tidak jaminan buat saya ketika saya harus berpenampilan mewah, ketika saya harus berpenampilan layaknya orang-orang kaya, atau saya berpenampilan boys bagus, itu tidak jaminan bahwa saya akan bisa terhindar dari rasa riya.
dari rasa takabur itu sulit saya untuk menghindari itu. Jadi apa yang saya lakukan ini sebagai cara saya untuk melemahkan dan menghancurkan nafsu saya. Karena yang saya khawatirkan bahwa ketika saya berpenampilan bois, berpenampilan mewah, itu justru yang muncul adalah kesombongan saya. Justru yang muncul adalah saya pengen terkenal. Maka ini saya lakukan kebaikan ini adalah dalam rangka kebaikan akhir, untuk kebaikan amal saya, biar amalia-amalia yang saya perbuat itu betul-betul murni dan akan diterima oleh Allah. Tidak ada motivasi ini dan itu. Biar yang dominan di dalam jiwa saya, di dalam hati saya itu bukan nafsu. Saya boleh jadi kalau saya berpakaian mewah, dengan saya punya maziyah keistimewaan ini, boleh jadi saya nanti akan diistimewakan orang. Kalau saya menampilkan penampilan yang bois, penampilan yang yang lengkap, penampilan yang mewah, boleh jadi saya justru akan diprioritaskan orang. Boleh jadi saya nanti akan diberi fasilitas-fasilitas orang, dan itu sulit untuk menghindari saya. Saya sulit, dan mungkin tidak sedikit nanti pada akhirnya orang itu banyak bertamu ke saya, dan akhirnya saya menjadi viral, saya terkenal. Dan itu sulit saya ketika sudah seperti itu untuk menghindari rasa takabur dan riya dan pengen dapat fasilitas. Itu nanti akan akhirnya bahwa yang dominan pada diri saya, ibadah saya itu adalah kepentingan nafsu. Akhirnya saya pengen fasilitas ini, pengen prioritas ini, pengen apresiasi ini, yang sangat membahayakan kepada diri saya. Oleh sebab itu bahwa kebaikan adalah kebaikan akhirat. Apapun dugaan orang, apapun pendapat orang bahwa penampilan seperti saya ini, ya ibarat tinggal dialog ini semua ada dalam rangka untuk mengamankan, untuk memelihara ibadah-ibadah yang sudah saya lakukan. Ibadah-ibadah yang selama ini saya lakukan ini justru dengan keistimewaan saya ini justru saya tutupi dengan cara seperti ini. Maka itu agar supaya aman saya. Lebih-lebih wa innama ana, dan sesungguhnya saya itu abdun, seorang hamba. Albasu, aku memakai, kama yalbasul abdu, kama yalbasu, sebagai memakai siapa al-abdu. Lebih-lebih sahabat Abu Darda, siapa sih saya? Saya ini adalah seorang hamba. Saya bukan raja, saya bukan orang kaya, saya bukan orang mewah, saya tidak punya apa-apa. Saya adalah seorang hamba. Bagaimana mungkin seorang hamba harus berpenampilan seorang raja? Tidaklah layak, tidak pantas. Tentu karena saya seorang hamba, saya harus memakai pakaiannya hamba. Ada hamba, kontennya, isinya hamba, kok casingnya pakai casing raja, itu namanya membohongi akan dirinya sendiri. Karena saya ini adalah seorang hamba, maka saya harus berpenampilan hamba. Bohong besar itu. Kalau kontennya, isinya adalah budak, hamba, tapi berpenampilan seperti seorang presiden, seorang raja, harus disesuaikan. Kalau hamba, kontennya adalah hamba, isinya adalah hamba, maka tentu casingnya juga hamba. Yang banyak diantara kita kan kita itu tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Justru casingnya yang merasa jadi ini, yang merasa hebat, merasa mustajabah, merasa keramat. Akhirnya tujuannya adalah hanya kepada kepentingan-kepentingan. Dengan penampilan seperti itu kan, agar supaya orang itu tunduk, agar supaya orang memberikan prioritas, agar supaya orang memberikan apresiasi kepada saudara. Dan saya ini hamba. Sampai kapanpun selama saya menjadi hamba, maka saya harus berpakaian, yaitu dengan pakaian seorang hamba. Karena akan melakukan kebohongan, saya membohongi diri saya juga membohongi publik, membohongi publik,
Oleh sebab itu, faidza utiktu, maka apabila aku dimerdekakan, labistu, maka aku baru akan menggunakan atau memakai hulatan, yaitu pakaian, latabla, yang tidak rusak, apa, hawasyiha, bagian sisi-sisi pakaian. Tidak akan pakai pakaian compang-camping kalau aku sudah dimerdekakan. Ya kalau tentu saya nanti kalau sudah masuk surga, kalau sudah dimerdekakan oleh itu juragan saya, maka tentu saya akan memakai pakaian orang yang merdeka. Karena saya masih sebagai seorang budak, seorang hamba, maka aku harus memakai pakaian seorang hamba. Itu jawaban filosofi, ya, jawaban jenius daripada Salman Al-Farisi. Wa min dzalika, dan itu setengah dari sifat humul, sifat tidak terkenal, viral. Itu kissatul Ghazali, adapun cerita Imam Ghazali radhiyallahu anhu, radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu pada Imam Ghazali. Apa cerita humulnya Imam Ghazali? Sekarang siapa yang tidak tahu pada Imam Ghazali? Siapa yang tidak kenal kepada Imam Ghazali? Imam Ghazali orang yang sudah viral, orang yang sudah terkenal banget. Setiap orang mengenal kepada Imam Ghazali. Dia seorang ilmuwan, seorang ulama besar, seorang Hujjatul Islam, yang dijuluki Hujjatul Islam, seorang yang menjadi dekan dari Madrasah Nizamiyah. Luar biasa. Di saat-saat karir yang luar biasa itu, justru beliau melakukan kumul, melakukan kumul, pengen tidak terkenal. Padahal biasanya orang ketika karirnya itu mulai menanjak, justru di situ akan dikebut bagaimana akan menggapai puncak. Puncaknya nanti profesor, doktor, menjabat sebagai rektor, ya seperti itu biasanya. Tidak dengan Imam Ghazali. Tidak dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali yang semua orang mengerti dan mengenal, justru beliau ingin menyelamatkan keterkenalan, kehebatannya, ya, yang sebelum-sebelumnya dirasakan ini membahayakan terhadap Imam Ghazali menurut analisa saya. Sehingga beliau harus melakukan humul, harus menyembunyikan, biar stigma masyarakat yang ekspektasinya tinggi kepada Imam Ghazali dengan segala penghormatannya, segala ketundukannya semua orang kepada Imam Ghazali, biar itu tidak sampai terjadi mindset pemikiran orang akan selalu menghormati kepada dirinya, akan selalu diagung-agungkan oleh orang. Maka Imam Ghazali sekali-kali melakukan sesuatu yang tidak viral, atau yang disebut dengan humul. Apa yang beliau lakukan? Coba bayangkan, seorang ilmuwan, ya, seorang pakar, seorang tasawuf, seorang sufi, seorang filosof, seorang pemikir, seorang Hujjatul Islam, yang karya-karyanya sangat luar biasa semua. Dia harus melakukan humul, sesuatu yang tidak viral, tidak terkenal, dalam rangka untuk apa? Untuk mengukur, untuk merendahkan nafsu-nafsu kesombongan dan riya. Sehingga dilakukan. Karena orang itu sulit untuk menghindarkan, ketika dia sudah terkenal, sulit untuk menghindarkan tidak merasa hebat, sulit. Maka itu dilakukanlah oleh Imam Ghazali. Di antaranya adalah min hamlihi jildas sauri. Ya, setengah dari pada humulnya Imam Ghazali adalah memikulnya Imam Ghazali jildas sauri, kulit sapi, ala dhuhrihi, di punggungnya. Jadi beliau memikul kulit sapi tumpukan itu, dipikuli, dia kerja seperti itu. Ya, hina mulaqati syaihi, ketika itu ketemu dengan gurunya, Al-Harras namanya, gurunya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu bayangkan, dia memikul, ya, seorang ilmuwan, seorang, kalau sekarang profesor doktor, ya haji profesor doktor, mungkin di atas levelnya, dalam rangka untuk biar tidak selalu merasa dihebat-hebatkan orang, diagung-agungkan orang, biar juga familiar hidup dengan biasa dengan orang, beliau melakukan humul dengan cara seperti itu, yaitu dengan memikul, ya, kulit sapi itu,
di punggungnya, sampai gurunya itu yang namanya Syekh Al-Harras itu pernah ketemu dengan dia. Yang kedua adalah wakanasi suko, wakanasi dan menyapu Al-Ghazali as-suko di pasar, wastimalihi dan mempergunakan Ghazali al-kirbata, dia mempergunakan gerabah liasqiyan nasa dalam rangka untuk memberikan minuman kepada orang. Dia menuangkan air setiap orang yang masuk ke pasar, dia berdiri untuk menuangkan air itu untuk buat minum orang-orang yang pasar. Coba bayangkan, siapa yang berani melakukan humul seperti itu? Kalau bukan orang hebat seperti Ghazali yang betul-betul pengen mengubur nafsu sombongnya, nafsu pengen terkenalnya, nafsu riaknya, itu pengen dikubur seperti itu. Kayak seperti itu, sami Tuhan, aku telah mendengarnya. Akan kisahnya Al-Ghazali minasyaikhi, dari guru miroron berkali-kali, walam akif, dan aku tidak berhenti alaiha, atas kisah itu. Aku tidak pernah menghentikan untuk cerita kisah itu, indah hadin, ketika di sebelah seseorang, miman arafah, termasuk orang yang mengenal siapa bihi dengan guru. Sekalipun orang itu sudah pernah kenal dengan guru, pernah sowan dengan guru, pernah diceritai tentang kisah humulnya Imam Ghazali, saya akan ceritakan kembali hal itu. Saya ceritakan kembali hal itu. Ya. Karena apa? Karena dengan cerita-cerita ini, pertama biar menjadi kontrol kepada saya. Dan juga kalau ini bisa diambil hikmahnya, bisa jadi kontrol kepada orang lain. Biar tidak dominan sifat takabur, sifat syukronya pengen terkenal. Maka itu selalu saya ceritakan. Coba juga wangdur majaro lahu ma'abnil arabi inda qauli. Wangdur, perhatikan olehmu sesuatu jaro yang terjadi lahu bersama guru ma'abnil arabi, bersama Ibnu Arabi, inda qauli, ketika mengucapkan ini guru saya, rubba umrin ittasaat amaduhu wa qallat abdadu. Coba perhatikan juga dialog yang terjadi, ya, bertemunya guru saya dengan Ibnu Arabi. Ketika beliau mengucapkan rubba umrin, banyak umur, ittasaat yang luas atau panjang, apa amaduhu masanya, wa qallat dan sedikit apa amdaduhu peparing-peparingnya Allah. Coba bayangkan, banyak orang yang menghabiskan waktu, umurnya itu sia-sia. Umurnya hanya pengen viral, hanya pengen terkenal, hanya pengen masyhur. Dari ibadah-ibadahnya itu nggak dapat apa-apa. Karena di dalam jiwanya yang muncul adalah biar dengan kehebatan itu dia dapat fasilitas. Dengan kehebatannya itu dia pengen dipuji orang. Dengan kehebatan itu dapat prioritas dari orang. Dengan kehebatan itu dapat jatah pos-pos jabatan, bisa menentukan jabatan-jabatan orang lain. Dia bisa intervensi kemana-mana. Ini bahaya. Sehingga sekalipun Anda berumur panjang, ya, maka sesungguhnya model seperti itu sia-sia. Banyak itu dilakukan oleh orang yang umur panjang, tapi umurnya sia-sia. Sehingga waqalat amdadu, sedikit sekali amdadu peparing-peparing Allah. Sehingga sekalipun panjang umurnya, ternyata amal baiknya itu sedikit. Apa artinya dengan umur panjang kalau barokah ibadahnya tidak ada sama sekali? Maka itu sering saya katakan bahwa umur itu tidaklah penting antara panjang dan pendek. Yang penting adalah bagaimana dengan umur itu kita sebaik mungkin bisa mengumpulkan amal-amal terbaik dan amal yang banyak. Ibaratnya seperti dompet. Ibaratnya seperti dompet umur itu. Dompet itu, nah, tidaklah penting antara dompet kecil dan dompet besar. Sekalipun dompetnya satu kitab ini ukurannya, tapi kalau isinya koran, kertas-kertas atau tumpuan kertas utang, apa artinya? Dompet besar itu sama dengan apa artinya umur panjang kalau sia-sia, kalau hanya ingin memanjakan nafsu saja, hanya ingin terkenal, hanya ingin syuhroh,
hanya pengen mendapatkan pujian orang, hanya pengen mendapatkan fasilitas-fasilitas. Apa artinya semua itu? Ya, sekalipun itu dirasakan enak oleh Anda, tapi sesungguhnya hal itu sangat rugi sekali terhadap amal ibadah dengan panjang umurnya. Tetapi sekalipun pendek, ibaratnya dompet sekalipun dompetnya kecil, tapi kalau isinya adalah rekening, ya, rekening ATM miliaran isinya, sekalipun kecil tapi nilainya luar biasa isinya. Itu yang paling penting daripada umur seorang manusia. Jadi yang paling penting adalah bagaimana mengisi dengan umur itu dengan ibadah yang berkualitas, bukan masalah panjang dan pendek. Justru inilah kemudian dikatakan bahwa rubba umrin ittasat amaduhu wa qullat amjadu. Hanya umur-umur yang panjang masanya, lebar masanya, tetapi justru sangat sedikit perolehannya, imdad peparing-peparing dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, dan seperti itu juga cerita Humul Qissatu Tashtari, yaitu adapun ceritanya Syekh At-Tashtari radhiyallahu anhu ma'a Syaihi bni Sab'in, bersama gurunya yang waktu itu gurunya umur 70 tahun. Li'anna Tashtari, karena sesungguhnya Syekh At-Tashtari, karena ada siapa At-Tashtari, ada itu waziran, seorang menteri, wa aliman, dan orang yang alim. Tentu ya, kalau orangnya itu sudah namanya menteri, tentu orangnya sudah viral banget, sudah terkenal. Ya, tentu sangat viral dan sangat terkenal. Apalagi tidak hanya seorang menteri yang dijabat beliau adalah statusnya juga seorang alim. Dan tidak hanya itu, bahwa wa abu kana amiron, wa abu, dan adapun bapaknya, karena siapa abu, ada siapa abu, ada itu amiron, seorang raja. Ini berarti putra mahkota. Ya, bayangkan coba putra mahkota, pakaiannya najis, ya, mobilnya jelas mobil yang mewah, jelas dapat pengawal, kemana-mana selalu diberi fasilitas dan diprioritaskan. Semua orang pasti akan menghormat, ya, pasti akan takdim itu semua. Coba bayangkan seorang putra mahkota, orangnya alim, punya jabatan sebagai perdana menteri. Bayangkan ini. Falamma aradat dukhul, maka ketika arada menginginkan siapa At-Tashtari, menginginkan ad-dukhula untuk memasuki area fitorikil qaumi, yaitu memasuki jalannya para kaum. Jalannya para kaum itu pengen masuk dunia sufi lah, seperti itu maknanya. Jadi seorang yang luar biasa, yang sudah viral, terkenal, ya, yang alim, yang masyhur semuanya, dia satu ketika dia pengen masuk ke tasawuf. Maka qala lahu syaihu, maka qala berkata lahu kepada Syekh At-Tashtari, siapa? Syaihu, gurunya. La tanalu minha syai'an hatta tabi'a mata'aka wa talbasa kisyabatan wa ta'khudha bandiron wa tadkhula as-suqa. Ini sampean itu tidak akan pernah berhasil. La tanalu, sampean tidak akan pernah memperoleh minha, dari thariqul qaum, jadi tidak akan pernah berhasil sampai itu memasuki dunia thariqah, dunia tasawuf, dunia makrifah, syai'an sedikit pun, sehingga hatta tabi'a mataka, sehingga sampean harus melepaskan baju-baju keviralan sampean, melepaskan jabatan sampean, melepaskan segala sesuatu yang menjadikan sampean itu orang semua hormat, itu harus sampean lepaskan. Di antaranya adalah hatta tabi'a mata'aka, sehingga sampean itu menjual mata'aka, kan perhiasan sampean. Perhiasan mulai dari pakaian sampean, ya, perhiasan-perhiasan. Mungkin kalau zaman dulu itu ya mahkotanya harus dijual, yang dibuat dari emas. Mungkin kuda-kuda mahalnya, kereta-kereta mahalnya itu harus disuruh jual sama guru. Karena selama hal itu tidak dijual, maka dia akan melihat akan kekayaannya. Maka jual.
sebagai bukti bahwa sampean itu betul-betul pengen tidak viral, pengen memasuki dunia tasfiyatul qulub, ingin bisa ma'rifah, pengen bisa usul kepada Allah. Dan tidak hanya itu, wa talbasu kisyabatan, sampean nanti memakai talbas namanya, sampean menggunakan kisyabatan, yaitu pakaian yang jelek, yang lusuh. Setelah itu wa ta'khudha, dan sampean memegang, mengambil bandiron, yaitu rebana. Wa tadkhula suqa, dan kemudian sampean masuk ke pasar. Sampean jadi pengamen, sampean layaknya seperti orang rendah, orang gila lah. Ya, sampean harus melakukan itu. Selama sampean tidak melakukan seperti itu, maka la tanalu minha syai'an, tidak akan pernah memperoleh apapun, sesuatu apapun dari keinginan sampean untuk menuju dunia, yaitu thariqah atau tasawuf, untuk bisa usul dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala, ternyata fa'ala, maka melakukan. Siapa atas tari jami'a dzalika, akan semua itu, akan semua nasihat gurunya itu tadi, pesan-pesan gurunya dilakukan, dijual semua, yaitu perhiasan, dipakai pakaian yang lusuh, kemudian dia membawa rebana yang muninya adalah apa ya, bunyinya kalau di Jawa itu jedong 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 gitu ya. Jadi itu bunyinya rebana yang pakai ban itu ya, seperti penyanyi pengamen yang pakai ban. Kemudian kamu masuk pasar, faqala lahu ma taqulu fis-suq. Terus faqala, dan tanya siapa guru lahu kepada si atas tari, ma taqulu fis-suq, apa yang akan kamu ucapkan ketika sudah kamu masuk pasar, ketika kamu bawa rebana, kamu masuk pasar, apa yang kamu ucapkan? Faqala, maka berkata siapa guru, justru gurunya tanya sekaligus kemudian memberi jawaban. Ini kul, kamu katakanlah olehmu, bada'tu bidzikril habibi. Jadi itu toh, jadi ketika kamu masuk ke pasar, berarti ucapkan dengan apa? Dengan menabuh atau menggunakan musik rebana itu tadi, dengan lagu bada'tu bidzikril habibi. Bada'tu, aku memulai, bidzikril habibi, dengan menyebut sang kekasih. Badakhala, maka kemudian masuk. Jadi sudah membawa satu bait lagu ya. Badakhala, maka masuk siapa atas tari as-suqa, ke pasar, yadribu bandirahu, khali memukul ya bandirahu, akan yaitu rebananya, wa yaqulu, dan kemudian melantunkan lagu atau dengan mengucapkan siapa atas tari dengan ucapan bada'tu bidzikril habibi, bada'tu bidzikril habibi, itu saja lagunya. Fabaqiya, maka tinggal siapa atas tari, dilakukan itu tinggal sampai tinggal bermalam mungkin di pasar itu, salah satu ayamin 3 hari 3 malam. Bayangkan Perdana Menteri tidak tanggung-tanggung. Tentu kalau sampai bayangkan Perdana Menteri itu dengan segala pengawalannya ya, dengan security-nya yang ketat, dengan apa namanya pribadi, asisten pribadinya. Bayangkan kemudian dia harus berpenampilan seperti orang gila ya. Dilakukan sampai tinggal 3 hari di pasar. Apa yang terjadi? Wa khuriqat lahul hujub, wa khuriqat, dan akhirnya jebol atau terteroboslah lahu, bagi atas tari, apa al hujubu, yaitu hijab-hijab atau tirai-tirai. Akhirnya selama 3 hari dia melakukan semacam humul, ketidakterkenalan ini. Dia mengalami satu peristiwa ahwal namanya, pengalaman spiritual yang dahsyat. Ya, atau dalam kata lain dia telah memperoleh satohat. Satohat itu dalam istilah tasawuf itu adalah atau dia dalam keadaan sakran atau majdub atau sakran. Sehingga di saat beliau 3 hari itu terbuka yang namanya hijab-hijab. Tirai-tirai kegaiban itu dibuka oleh Allah, dibuka
biak, sehingga dia bisa menyaksikan alam malakut, bisa menyaksikan alam-alam di mana tidak semua orang akan mengerti dan pernah melihat alam-alam gaib itu. Diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluk yang selama ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Diperlihatkan akan siksa, diperlihatkan akan nikmat, diperlihatkan bagaimana di mana qazainul ghuyub, Masya Allah. Pokoknya dia dibuka oleh Allah yang namanya hijab-hijab. Tirai-tirai kegaiban itu terbuka bagi dia pada saat beliau itu sakron. Faja'ala, maka jadilah memulai awal dia yuwani melantunkan lagu siapa atas. Pada saat itu mulailah dia, ya, ketika sudah sakran, sudah mabuk, sudah majdub, maka mulailah dia melantunkan lagu fil aswaki, di pasar itu, bi ulumil adwaki, dengan pengetahuan zauq atau rasa. Jadi akhirnya yang ngomong itu lahir semua itu tidak atas konsep. Jadi lagu-lagu yang muncul itu bukan konsepan, sudah tidak lagi konsep atau hafalan dari pikiran-pikiran, tapi itu merupakan syatohat, itu merupakan adalah kata-kata hati, ya, gerakan-gerakan hati, ya, melalui pengetahuan yang bersifat dzauq namanya. Sudah merasakan, itu sudah rasa, yang mengatakan itu rasa, bukan lagi pikiran, bukan lagi lesan, sudah sampai kepada ilmu rasa, luar biasa, sehingga mengalir. Maka itu wamin kalami, dan sebagian daripada ucapan beliau pada saat majdub, ya, dengan ilmul adwaq, dengan ilmu-ilmu adwaq, ilmu-ilmu dzauq, rasa yang bersumber dari hati, yang merupakan ilham dari Allah, itu nanti akan saya bacakan syair-syairnya. Dan mungkin karena juga waktunya kita sudah agak malam ini juga buat saya dalam merekam video ini, maka itu saya sampai di sini dulu, dan insya Allah nanti kita lanjutkan tentang ucapan-ucapan pada saat beliau mengalami majdub atau sakron melalui ulumul adwaq, termasuk syuwaifun min ardi miknasin fi wastil aswaqi yuwani ish alayya minan nasi wa ish alan nasi minni. Itu nanti yang akan kita bahas tentang humulnya Syekh At-Bastari, seorang anak mahkota di mana dia menjabat sebagai seorang perdana menteri yang sangat hebat, yang alim sekali. Tapi beliau dalam rangka humul, beliau mau melakukan sesuatu yang tidak populer. Dan inilah cara-cara yang dilakukan oleh ulama-ulama sufi untuk mengubur keterkenalannya. Karena keterkenalan itu nanti akan melahirkan riya dan ketakaburannya. Dan ini dalam rangka untuk menyelamatkan amal ibadah selama ini yang dilakukan, termasuk dilakukan tadi oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.